فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan nahwunya, masuk ke muka surat 120. Al-qismus salis alamatul khafat. Jenis yang ketiga atau pembagian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah alamat khafat, alamat jar. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, walil khafdi salasu alamat. Khafat itu memiliki 3 alamat, 3 tanda. Al-kasrah wal ya wal fathah. Asyarah musta'inan billah. Wal khafdu huwa, khafat itu apa? Taghayyurun makhsus, perubahan yang dikhususkan. Wa alamatuhul asliyah al-kasrah. Alamat aslinya adalah kasrah. Cepat, jangan tengok yang lain. Nahwu contohnya, Allahumma sholli ala Muhammadin. Lihat itu, ala Muhammadin. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Muhammad. Fa Muhammadin mahfudun, yaitu majrurun bi ala. Sudah jumpa belum? Thayyib. Kemudian wa alamatu khafdihi, alamat jarnya adalah al-kasrah. Kenapa kasrah? Ya karena apa? Isim mufrad. Wa yanubu anha, yang menggantikan kasrah adalah ya wal fathah. Alamat far'iyahnya adalah ya dengan fathah. Fal khafdu lahu salasu alamat. Maka kesimpulannya khafat itu memiliki 3 alamat. Wal khafdu yakunu fil ismi faqat. Khafat atau jar hanya berlaku pada isim. Makanya di awal-awal pembahasan nahwu ini telah kita ketahui bahwasanya kalimah terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan haraf. Alamat isim adalah apa? Yaitu menerima khafat, menerima situasi jar. Karena yang namanya fi'il dengan haraf, dia tidak mengalami khafat. Kemudian kama sata'ti. Tertulis di sini sayati ya, tapi yang bagusnya sih sata'ti. Tapi tidak dirubah tak mengapa, karena tafasil ini mu'anasnya mu'anas maknawi. Kama sayati tafasiluha insyaallah. Wa na'rifu, dan kita mengetahui annalisma makhfud, isim itu menjadi makhfud atau majrur idza wajadna fiha, jika kita dapatkan di situ wahidan min alamat min salasati hadhil alamat, salah satu dari 3 alamat ini. Ini kalau diberi harokat misalkan, atau nampak tandanya. Misalkan kita lihat ada harokat Muhammadin, berarti memang sedang mengalami jar. Atau mungkin apa, kita dapatkan misalkan apa, muslimina, berarti ini dohirnya adalah makhfud, kalau depannya ada huruf jar tentunya ya. Atau misalkan apa, fi masajida, fathah, berarti memang dia sedang mengalami khafat dia. Buktinya ada alamat itu tadi. Kemudian al-faslul awal. Sekarang karena alamat khafat itu 3, kasrah, ya dengan fathah, kita bagi menjadi 3 fasal. Fasal pertama al-kasrah. Takunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi. Kasrah menjadi alamat khafat di 3 tempat. Summa qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, fa ammal kasrah fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi, yaitu fil ismil mufradil munsharif, isim yang mufrad yang munsharif, yaitu yang memang menerima kasrah dan tanwin. Kemudian yang kedua wa jam'it taksir al munsharif, jamak taksir munsharif, jamak taksir yang menerima kasrah dan tanwin. Yang ketiga jam'il muannats salim, jamak muannas salim. Maka 3-tiganya ini semua alamat khafatnya adalah kasrah. Baik. Asyarhu musta'inan billah. Takunul kasratu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi. Kasrah menjadi alamat untuk khafat di 3 tempat. Yang pertama al-maudhi'ul awal al-ismul mufradul munsharif.
Isim mufrad yang munsharif. Wal munsharif huwa, munsharif itu apa? Ma dakhalat hu, ini terbalik ya. Harusnya setelah lam adalah tak. Dakhalat hu. Setelah tak baru ha, ini terbalik ini. Ya, ma dakhalat hu. Yaitu suatu lafaz yang dimasuki al-harakatus salas, dimasuki 3 harakat. Boleh menerima dhammah, boleh menerima fathah, juga boleh menerima kasrah. Ma'a qabulihi litanwin, disertai dengan dia itu menerima tanwin. Makanya tadi kesimpulan munsharif adalah mampu menerima kasrah dan tanwin. Nahwu hadza zaidun. Nah, zaidun ini isim mufrad yang munsharif karena dia menerima tanwin. Apakah dia menerima kasrah? Iya, lihat di sini nanti wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Nah, berarti zaid memang apa? Memang dia munsharif. Isim mufrad yang munsharif. Thayyib. Wa kadzalik, demikian pula kalau tadi untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan hadza hindun wa akramtu hindan wa salamtu ala hindin. Wah, menunjukkan dia memang apa? Munsharif hindun itu. Buktinya apa? Menerima kasrah dan menerima tanwin. Baik. Ada di sebagian syarah disebutkan masalah apa? Dikatakan al-amkan. Jadi dikatakan fi'il, dikatakan dia itu isim yang munsharif karena dia amkan. Tapi untuk level kebanyakan yang di sini mungkin tidak perlu kita bahas. Cukup yang ingin membaca, baca di catatan kakinya itu amkan atau mutamakin. Agar tidak membingungkan, tak perlu kita bahas di dalam daras kita. Yang ingin baca, baca sendiri di catatan kaki di situ istilahnya. Intinya yang namanya munsharif adalah menerima kasrah dan menerima tanwin. Baik, sekarang penerapannya. Wa misaluhu aidan, contohnya juga li tatbiqil khafat, untuk menerapkan khafat. Qaulullah ta'ala wa ilar rasuli, kepada rasul itu, mohon ampun, sebentar, yaitu datang kepada Allah dan datang kepada rasul. Wa i'rabuhu al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Kalau kita tidak tahu lafaz sebelumnya apa ya, maka lalu wawunya gimana? Kita katakan ala hasabi ma qablaha. Kemudian ila harfu jarrin mabniun 'alas sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian ar-rasuli ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihil kasrah li'annahu isim mufrad. Baik. Tak perlu kita katakan munsharif atau tidak, orang sudah pada tahu. Lagi pula ini ada al, sehingga tak mungkin ada tanwin dia. Baik. Dan juga kalau ada al, maka apa? Maka memang tidak perlu dikatakan apa namanya itu mamnu minas sharaf. Karena ketika dia ada al berarti dia pasti apa? Boleh dikasrah kalau sudah ada al. Baik, kemudian misalun akhar, contoh yang lain yang mengalami khafat. Qaulullah ta'ala mengalami khafat dengan alamannya adalah kasrah. Yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada nabi. Baik, i'rabuhu yusalluna fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazim, kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi subutun nun, alamat rafa'nya adalah kepastian nun di situ, tetapnya nun. Li'annahu minal amsilatil khamsah atau af'alil khamsah. Wal wawu pada yusallun dhamirun barizun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian ala harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. An-nabiyyi, ini yang menjadi sisi pembahasannya. Ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihil kasrah li'annahu isim mufrad. Wal jaru wal majrur muta'alliqani bil fi'li yusallun, terkait dengan fi'il yusallun. Ini i'rab yang paling mudah. Jar majrur terkait dengan fi'il atau terkait dengan masdar.
Kalau kita lihat dalam beberapa kitab i'rabul Quran, ada i'rab yang agak pelik. Tetapi apa? Betul, cuma pelik, tak perlu kita bingung untuk level-level kita ini. Cukup pakai yang cara yang mudah ini. Alan nabi jar majrur muta'alliq bi, lihat fiil yang di depannya ataukah masdar yang di depannya. Baik, sebelum kita masuk ke tempat kedua, untuk memantapkan ini, siapa yang boleh memberikan contoh suatu isim yang majrurnya dengan kasroh? Misalkan apa? Dibuat kalimat ada kasroh di situ. Majrurnya dengan kasroh, dibuat kalimat yang baik. Ya Abdurrahman. Aywa, Ahmadu yal'abu ma'a Zaidin. Aywa, ada dia majrur karena apa? Karena diidhofahkan kepada dzaraf ma'a, ya, ma'a Zaidin. Ahmad bermain bersama Zaid. Cuma sekarang kita belum ada teman yang namanya Zaid di sini ya. Ahmad ada, tinggal tunggu Zaid. Nanti tinggal yang perempuan mungkin. Oh, Hindun belum ada juga. Tak apa, main-main. Ya? Ewa ila ka'anni anzuru ila Rasulillah. Betul, ila Rasulillah misalkan. Siapa lagi yang boleh mendapatkan? Siapa lagi mencoba? Berlatih mencoba biar cepat memahami dan cepat untuk menyebutkan, mengungkapkan kalimat ya. Another Abu Kasiran. Mana kasrohnya? Karena banyak main tak tahu. Hal Abu Kasiran. Cari yang ada kasrohnya mana? Yang ada kasrohnya mana? Mungkin kita mengingat apa dalam Quran lafaz-lafaz yang mengalami kasroh misalkan. Nah, itu lebih memudahkan insya Allah, atau dalam hadis. Siapa yang jumpa? Siapa yang jumpa ayat? Ewa illa salah sati masajid. Ewa la tusyaddur rihalu illa salah sati masajid. Ewa. Baik, dia majrurnya adalah dengan kasroh. Walaupun dia mamnu min as-sarf, tapi dia diidhofahkan, maka ismiyahnya jadi kuat sekali. Asal dari isim memang menerima jar. Nah, dia jadi majrur ila salah sati masajid. Ya, Alfan, ana salah. Yaitu salah satinya, bukan masjidnya, tapi salah sati, betul. Dia majrurnya dengan kasroh. Ila salah sati. Jumpa. Muhammadun terlalu ma'a. Ma'a sudah. Cari yang selain ma'a. Baik, selain ma'a apa? Yang menyebabkan jar. Ada ma'a, ada ila. Selain itu ada apa lagi misalkan? Yang masalah main dengan tadi sudah diambil. Dari yang lain. Ya? Ayo bi ya, pakai ba. Mahirun bil Qur'ani. Ayo pakai ba. Tinggal diingat-ingat huruf jar yang telah diceritakan oleh Ibnu Ajurum. Baik. Terakhir. Ada nggak yang jumpa? Terakhir. Pakai apa coba? Kal, ayo pakai kaf, betul. Kal qamari, betul. Kal qamari. Baik. Ada juga apa? Pakai minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayo memakai huruf jar. Baik. Sekarang masuk ke muka surat 122 untuk yang cetakan lama. Al-maudhi'us tsani, tempat kedua, jam'ut taksiril munsharif. Yang pertama adalah apa? Isim yang mufrad. Sekarang yang jamak taksir. Yang munsharif alladzi yaqbalu tanwin, menerima tanwin. Biasanya kalau menerima tanwin ya menerima kasrah. Wa misalun akhar, qaulullah ta'ala fi sya'nil musyrikin. Tentang kaum musyrikin, yaitu ya'udzuna birijalin, minta perlindungan kepada para lelaki dari kalangan jin. Baik. I'rabuhu ya'udzuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal amsilatil khamsah, termasuk dari af'alul khamsah. Wal wawu ya'udzun. Tenang biar perhatikan nahwunya. Dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian al-ba, ini contoh ba yang menyebabkan jar itu. Birijalin harfu jarrin mabniun 'alal kasr la mahalla lahu minal i'rab. Rijalin ismun majrurun bil ba
Wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu jam'ut taksir. Wal jar wal majrur muta'alliqani bil fi'il ya'udzuuna. Kemudian misalun akhar, contoh yang lain, qaulullah ta'ala wa ilal jibali, pakai ilal jibali, lihatlah kepada gunung-gunung. Baik, bagaimana dia ditancapkan, ditegakkan. Baik, i'rabuhu al-wawu harfu atfin mabniyun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Ila harfu jarrin mabniyun 'alas sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, setiap huruf tak ada tempat dalam i'rab. Kemudian wal jibal ismun majrurun bi ila wa alamatu jarihi al kasrah li annahu jam'ut taksir. Baik, sebelum kita lanjutkan, siapa yang boleh memberikan contoh jamak taksir yang dijerkan? Jamak taksir. Tayyib Abdurrahman. Aywa alan nisa'i. Aywa betul, pakai ala. Qawwamuna alan nisa'i. Baik. Siapa lagi yang jumpa? Mungkin dalam Quran atau dalam hadis atau apa, atau buat sendiri boleh kalau susah. Bang, buat sendiri itu susah, dibuatkan teman senang. Iya sih, tapi bolehlah, coba. Ya. Itu untuk contoh yang mufrad. Kita ingin yang jamak taksir sekarang. Cari yang jamak taksir. Bayangkan lafaz jamak taksir, kemudian dibuat kalimatnya. Atau kalau susah bayangkan isim mufrad. Oh, ini artinya apa? Dibuat jamak taksirnya, baru dibuat kalimat ya. Hadat tullabu jududun. Bukan hada tapi haulai tullab. Tapi mana kasrohnya? Coba dikasrohkan mereka itu. Biar majrur para tulabnya. Gimana para tulab majrur? Majrur artinya diheret. Majrur secara bahasa artinya diheret, diseret. Seperti yang telah kita lewati dalam definisi majrur, definisi jar. Tinggal dibuat jar. Gimana dibuat jar? Bidudani. Apa? Bidudani. Bukan jadi dua orang, tapi dibuat jar, dibuat kasroh. Bagaimana agar tulab dibuat jadi kasroh? Dikasih huruf jar ke idhofah ke apa? Ayo bi, marartu bitullabi. Saya melewati para pelajar itu ya. Apa? Dibuat jamak taksir. Ardun baru satu. Jamak taksirnya apa? Bukan. Jamak taksir ardun apa? Jamak taksir ardun ingat enggak? Ya? Bukan arduna. Sebagian membolehkan, araduna boleh. Cuma yang lebih sering dia jamak taksir. Kita ingin jamak taksir, bukan jamak muannas salimnya. Bukan. Jamak taksir dari ardun apa? Abdurrahman ingat gak? Bang, saya hanya baru tahu satu bumi. Sama saya pun baru tengok satu bumi aja. Aradi, al-aradi. Ayo. Nadartu ilal aradi. Saya melihat ke banyak bumi misalkan itu. Jamak taksirnya adalah aradi. Terakhir, siapa yang boleh menemukan? Bayangkan jamak taksir dari benda ini, jamak taksirnya apa? Benda ini jamak taksirnya apa? Setelah diarabkan. Bayangkan. Kipas angin, bahasa Arabnya apa? Kemudian jamak taksirnya apa? Melatih pikiran berpikir dengan cepat. Ya sudah, misalkan, ayo tunjuk dari ilan. Kenapa su? Mana kasrahnya? Baru betul. Dhahabtu ilan nasi. Saya pergi ke orang-orang. Selama ini, mungkin sakit, tinggal di rumah. Boleh. An-nas adalah jamak taksir. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.